Hai guys, balik lagi di Prince Room. Nah, kali ini aku mau ngebahas putar beauty. Oke, banyak banget orang Kristen yang ngebaca ayat ini, Amsal 31 ayat 30. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Nah, kebanyakan orang Kristen tuh yang penting tuh inside-nya tanpa mikirin outside. Apa benar Tuhan itu ngomong kayak gitu ke kita? Penasaran gak sih? Nah, sebelum aku lanjutin, jangan lupa di subscribe. Nah, apa benar Tuhan itu tuh ngelarang kita untuk mikirin outside kita? Nah, kebanyakan tuh orang Kristen tuh berpikir yang penting inside aja lah, outside-nya tuh nggak usah gitu. Bahkan ada sekitar aku yang berpikir, buat apa lu outside cantik-cantik, nggak usah lah, yang penting lu inside-nya. Apa benar Tuhan ngelarang kita untuk outside-nya? Nah, mari kita korek-korek isi Alkitab. Oke, semua perkataan Tuhan di dalam Alkitab, jadi kehidupan kita jangan outside Alkitab, oke? Nah, itu tuh membuat kita tuh jadi nggak mau perawatan di luar gitu. Bahkan aku pernah loh waktu aku kuliah, jadi tuh aku dulu ngekos kan waktu kuliah. Terus tuh aku ke mall, salah satu mall yang deket kampus aku. Aku sama temen-temen aku tuh ke sono, ngasal gitu dong, pakai piyama sama dress. Terus nggak make up, nggak apa, udah kayak baju tidur banget nih, kayak orang abis bangun tidur. Terus aku ke mall, udah gitu ngeliat-liat toko kue. Tahu nggak apa yang terjadi? Dicutekin sama mbaknya, dikira aku mau nyuri apa gimana kali ya. Ya itu karena kalau kita tuh nggak menghargai diri kita dan tubuh kita dengan outside kita, orang tuh jadi nggak menghargai kita gitu. Jadi jangan berpikir kenapa ya nih orang kayak gini sama gue. Coba kita lihat dulu outside kita seperti apa untuk orang lain tuh menghargai, karena tuh kelihatan loh. Maksudnya dari penampilan itu orang itu tuh gambar diri di dalamnya tuh seperti apa gitu. Nah, mari kita buka. Bener gak Tuhan itu tuh gak pentingin outside kita? Di Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nih, Tuhan meminta Adam untuk memelihara taman itu. Oke. Nah, aku jadi diingetin sesuatu. Kalian pernah gak sih lihat gitu, mungkin di website, atau mungkin kalian bisa pernah pergi sendiri. Jadi hotel, ada satu hotel atau suatu restoran itu ada di tengah-tengah hutan. Bayangin hotel di tengah-tengah hutan. Dan itu harganya mahal banget. Dan banyak orang berbagai macam negara datang ke tempat itu. Ada yang sampai rela bayar mahal, mungkin mereka mau honeymoon segala macam. Dan mereka mau. Kenapa gitu? Karena hutan itu dibagusin, di grooming, hasilnya tuh menarik banget, dalamnya dihias-hias segala macem, jadilah hotel mewah dan restoran mewah. Karena apa? Dia rawat, dia grooming. Oke. Coba kalau misalnya hutan itu banyak pohon-pohon rimba-rimba, banyak ranting-ranting, akar-akar segala macem, mau nggak kamu bayar mahal? Jauh-jauh deh, misalnya kamu dari negara mana lah ya gitu, jauh-jauh tuh samperin ke negara itu untuk hutan yang horor itu tempatnya. Pasti kamu gak mau kan? Pasti ngapain gue bayar mahal-mahal gitu kan? Apalagi ya buat honeymoon gitu, mana mau kan? Nah gitu juga dengan diri kita. Ini taman aja, di ayat 15, taman aja tuh Tuhan meminta si Adam ini untuk dipelihara, dirawat. Oke? Apalagi diri kita gitu. Tuhan mau kita juga ngerawat diri kita gitu. Nah, apalagi yang kalau kalian yang menunggu seorang pasangan gitu. Laki-laki itu lihat dari visual pertama kali. Kedua, baru insight-nya kita. Oke, itu keduanya mesti balance. Jangan kamu outside aja, jangan kamu inside aja. Tapi dua-duanya itu mesti balance gitu. Nah, pertama mereka akan lihat dari visual. Kedua, mereka akan melihat
dari karakter kalian. Kalau dia pria baik-baik, dia akan melihat dari karakternya kalian itu gimana, cocok gak nanti ke depannya buat dia gitu. Nah, kenapa aku bilang dua-duanya harus balance? Kan tubuh kita itu terdiri dari diri kita tuh tubuh, jiwa, roh. Oke. Nah, semuanya itu kita mesti balance, jangan terlalu ngeroh banget, jangan terlalu ngejiwa banget. Nah, dari mana ayatnya? Yuk kita buka di Pengkhotbah 7 ayat 16. Pengkhotbah 7 ayat 16. Nih, aku bacain ya. Kalau kita terlalu ngeroh banget nih. Pengkhotbah 7 ayat 16, janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Oke. Kalau kita terlalu ngeroh tuh nanti orang tuh mikirnya beda lagi apa gitu. Jadi bukannya jadi berkat, malah jadi batu sandungan. Gitu juga dengan kita merawat diri gitu. Dengan kita tuh ada yang ajar-ajar yang berpikir yang penting insight gitu, insight. Oke. Itu bener banget, insight gitu harus banget tuh dua-duanya, tapi harus balance gitu. Jadi kalau misal kamu mikirin insight aja tanpa kamu mikirin outside, selama kita masih napak di bumi, oke, kalau kamu terlalu ngeroh banget, nanti orang berpikirnya beda lagi gitu. Ini orang kenapa ya? Kok aneh banget ya? Kayak gitu. Bukannya jadi terang, malah jadi batu sandungan. Jadi orang berpikir, nih orang Kristen kok gini banget ya? Kayak gitu. Bukannya orang luar Kristen aja yang berpikir, tapi orang di dalam Kristen juga pasti malah berpikir, ih, terlalu ngeroh banget ya, kayaknya kok terlalu gini banget ya, suci banget ya, segala macam. Itu jangan, kita mesti balance. Kan ada ayatnya dibilang janganlah terlalu saleh, oke? Jadi kita harus balance semuanya gitu. Oke, tapi juga jangan terlalu outside banget, artinya terlalu daging banget. Kita baca di Roma 8 ayat 13. Mana ya Roma? Tunggu. Nah, ini dia nih. Tunggu. Roma 8 ayat 13. Nih. Oke, aku bacain ya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Oke, jadi kalau misalnya kita terlalu daging, terlalu mikirin outside kita, terlalu daging banget, itu ujungnya menuju maut. Jadi mesti balance. Inside dan outside itu harus dua-duanya berbarengan. Oke. Nah, kita kan sebagai pengikut Kristus, kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri aja tuh hidupnya tuh nggak khotbah mulu loh. Kita baca di Lukas 19 ayat 5. Lukas 19 ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Nah, waktu Tuhan Yesus datang ke dunia pertama kali, dia tuh selama hidupnya nggak soleha semua gitu, nggak yang dikit-dikit khotbah, nginjilin orang gitu. Enggak. Tuhan Yesus aja begaul loh, makan dengan pemungut cukai, oke, gaul, oke. Nah, jadi kita harus balance antara inside dan outside. Kita harus merawat diri kita, karena Tuhan itu udah menciptakan kita begitu sempurnanya. Kita harus menghargai diri kita, kita harus mengasihi diri kita dengan cara kita merawat diri, entah skincare, entah grooming, entah make up. Mungkin make up nggak perlu tebal-tebal ya, yang penting menarik aja, jangan kucel pucet gitu loh. Oke, kita harus rajin merawat diri. Tapi Kak, gimana caranya? Harganya kan mahal banget kalau misalnya mau perawatan segala macam. Guys, aku akan review skincare yang menurut aku nih ramah di kantong dan hasilnya juga good, cukup oke menurut aku ya. Nah, ini aku kemarin baru beli di Sosiola. Nah, kita korek apa aja isinya.
ada ini, aku pakai ini nih, Apple Haley. Ini tuh kulit aku kan berminyak. Ini pakai ini bagus banget. Harganya kalau nggak salah 89.000 ya. Aku nggak inget sih. Ntar aku tulis ya harga-harganya berapa aja. Ini oke. Terus untuk kulit berminyak, ini facial wash. Terus ada ini kundal. Nah, kundal ini nih bagus banget, langsung rambut aku yang tadi tuh kayak kuar-kuar gitu kan. Ini kayak bernutrisi banget pakai ini. Ini tuh banyak banget, kayak di Guardian juga ada sih. Aku kadang beli tuh kalau lagi diskonan. Oke. Nah, caranya tuh gimana? Aku kadang tuh ngecek di Sosiola, kadang di Shopee Mall atau Topet Mall. Nah, nanti tuh aku bandingin mana yang lebih murah kayak gitu, guys. Nah, ini ada For Skin Sake. Ini nih retinol. Nah, retinolnya ini nih pakainya tuh nggak usah setiap hari, guys. Jadi kayak seminggu sekali, kalau nggak seminggu 2 kali, karena ini nanti cekit-cekit malah kulit kalian bermasalah. Fungsinya retinol ini untuk mencegah garis-garis halus wajah gitu. Jadi dipakai dari sekarang, apalagi kalau umurnya 20-an. Ini susah banget ya bukanya. Pakainya tuh dari sekarang gitu. Jadi kalian merawat kulit kalian dari sekarang, jadi nggak cepet tua gitu loh bentuk kulitnya segala macem. Nah nih retinol kayak gini, guys. Kata nggak sih? Nih guys, oke. Jadi For Skin Sake, oke. Terus ada ini dari Indoganic, guys. Ini buat bulu mata atau alis kalian, misalnya alis kalian tuh tipis gitu, pakai ini. Aku pakai ini udah hampir setahun. Terus ini bikin bulu mata kalian lentik dan panjang gitu. Aku sadar gara-gara kakak aku bilang, bulu mata lo panjangnya bagus ya, katanya gitu. Dikira aku extension, padahal aku coba pakai ini. Ini harganya 89.000 ya kalau nggak salah. Nih guys, ini udah bagus banget loh. Aku tuh biasa nyari yang organik, yang nggak mengandung paraben atau merkuri, karena itu bahaya banget loh buat kulit kita. Terus ada ini sih harganya emang mahal sih. Harganya kalau nggak salah 160.000 ya. Nah, ini fungsinya apa nih? Dari Bad Box, Gods Don't Lie Geranium. Geranium ini bagus banget untuk kulit gitu. Apalagi kalau misalnya kulit kalian kayak kering, kulit kalian suka di AC segala macam, kalau nggak ada masalah sama kulit, ini bagus banget. Geranium ini bagus banget. Aku pernah baca ini bisa anti aging juga loh gitu. Nah, caranya gimana? Kalau aku sih biasa aku akalin pakai ini nih, pakai ini. Kamu cari merek Next Care, karena itu busanya udah melimpah ruah. Kalau kalian padahal pakai itu cuma sedikit aja. Oke, merek ini Next Care, jangan lupa. Ini tuh supaya berbusa banyak banget, karena ini udah mahal. Jadi kamu bisa pakainya tuh lama banget. Nah, yang terakhir ada ini, guys. Ini natural, semuanya natural semua. Ini dari Cilab & Co. Coffee Scrub. Ini fungsinya apa? Ini tuh untuk cellulite, scratch mark. Terus kayak misalnya kalian pernah jatuh dulu, luka, ada bekas-bekasnya kan nggak bagus ya, jadinya digosok pakai ini tuh bener-bener hilang semuanya. Nggak ada bekas gitu guys. Tuh dulu tuh kayak aku dulu pernah kayak jatuh gitu kan di sini. Cuma aku nggak ada before after ya. Pakai ini tuh bener-bener hilang semuanya. Ini juga nggak mahal loh, harganya 90.000-an gitu, dan bahannya natural gitu guys. Yuk, mari kita merawat diri. Selain inside, outside juga jangan lupa, oke?